Ya, selamat jumpa kembali dengan saya Penayan ke Surabaya dari Teknik Industri 2021. Di sini saya akan membahas topik tentang Human Resource Management atau HRM. Langsung saya mengambil contoh perusahaan Honda. Nah, Human Resource Planning ini merupakan proses manajemen dalam menentukan pergerakan sumber daya manusia di organisasi dan polisi yang diinginkan di masa depan, di mana tujuannya untuk meningkatkan terjadinya kelebihan pegawai dan untuk bisa memastikan bahwa perusahaan bersifat responsif. Nah, rekrutmen ini proses untuk mendapatkan calon tenaga kerja yang memiliki kemampuan sesuai dengan kualifikasi dan juga kebutuhan suatu organisasi atau perusahaan. Dengan proses rekrutmen ini, rekrutmen karyawan dapat dilihat dari beberapa hal seperti karakter calon karyawan, latar belakang pendidikan, skill yang dimiliki, itu yang paling utama, serta kecerdasan intelektual. Ini contoh dari si Honda ini di platform media sendiri. Ini ada beberapa lowongan pekerjaan yang memang membutuhkan skill skill yang dimiliki oleh para calon karyawan, misalnya dengan software analyst dengan jenjang 1 AD 4 dengan batas akhirnya sih juga bisa sampai 31 Oktober 2022. Ini data dalam. Kemudian untuk open rekrutmennya ini di platform anggarannya ini ada sales supervisor ya, dengan jenjang studi -1 dengan minimal TK ketiga ada setelah lulus dari jurusan teknik industri, manajemen dan manajemen pemasaran. Untuk rekrutmen ini kebalikannya dari rekrutmen, di mana rekrutmen ini kita untuk bisa mengurangi jumlah tenaga kerja yang berada di perusahaan karena jumlah karyawan yang sangat banyak atau ada faktor lain untuk bisa menjadi alasan untuk mengurangi karyawan-karyawan. Nah, pemacetan dilakukan juga dikarenakan kontrak, nah, improvisasi dalam bekerja, transfer karyawan ke pensiun dini ataupun PHK. Nah, kan di sini tahun 2016 ini ada berita Honda Motor PHK karyawan di Indonesia. Jadi, sini ada beritanya di tengah kondisi industri dalam negeri yang sedang berkembang, PHK membayarnya para buruh pabrik di Indonesia. Ini PHK datang dari industri otomotif. Dua pabrikan otomotif Astra Honda Motor dan Mazda Indonesia juga telah melakukan pengurangan karyawan dengan alasan efisiensi. Mungkin sudah mulai adanya otomatisasi bagaimana pegawai-pegawai ini bisa dengan teknologi. Nah, untuk selection ini adalah proses seleksi untuk harus memegang prinsip right people in the right jobs, sehingga tahap seleksi dan menerima pelamar yang memiliki kualifikasi serta kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan. Ya kalau misalnya nggak cocok, ya akan ditolak. Gimana sih mereka seleksi organisasi, gimana mereka melalui psikotes, ada interview HRD, medical check up, interview user, interview direksi. Nah, untuk yang selection ini ya contohnya bisa saya bilang sih ya dalam proses seleksi Honda ini menggunakan tes keterampilan teknik.
Ya, diminta juga wawancara secara teknis dan simulasi kerja untuk memastikan bahwa kandidat calon memiliki kompetensi yang dibutuhkan dan di lini produksi yang mau produk. Untuk yang orientasi ini adalah proses menyediakan informasi mengenai perusahaan yang perlu diketahui oleh karyawan baru. Informasi yang disampaikan berupa ragam perusahaan hingga peraturan. Ini dengan tujuan untuk bisa menyembuhkan hubungan antara karyawan baru dan perusahaan atau dengan karyawan-karyawan yang sudah lama di perusahaan. Untuk yang orientasi ini, contohnya ya di mana Honda ini bisa memberikan orientasi yang dalam pada karyawan-karyawan barunya mengenai prinsip di Honda Way yang menekankan inovasi, efisiensi, dan kerjasama tim. Dan training ya perusahaan membutuhkan tenaga yang berkompeten di bidangnya untuk meningkatkan profit dan perkembangan perusahaan. Kami yang training-training itu kita ke Asta Honda Motor juga bersama. Eh, contohnya ya Honda mengadakan pelatihan khusus untuk para mekanik di pabrik ini untuk bisa mempelajari teknologi kendaraan hybrid yang terbaru untuk pelatihan keselamatan di tempat kerja untuk bisa mengurangi kecelakaan kerja. Kemudian ini performance management, proses sistematis yang membuat seluruh karyawan bisa satu langkah demi mencapai tujuan pesan yang berkelanjutan. Nah, di mana karyawan kan memiliki karakteristik yang berbeda, eh, bahkan ya sedangkan perusahaan juga membutuhkan karyawan-karyawannya yang bisa mencapai visi dan visi perusahaan. Nah, ini yang dilakukan oleh ini perspektif respecting inisiatif Honda menghormati individualitas, memberikan kreatif dan penilaian masing-masing rekan. Terus ada ensuring fairness, di mana Honda di mana Honda selalu menekankan bahwa setiap orang harus memiliki kesempatan kerja yang sama tanpa pandang bulu ras dan suku. To encourage mutual trust, Honda akan menekan dan rekan-rekannya harus saling menghormati, mempercayai, dan mengakui satu sama lain sebagai individu. Ini ada compensation benefit. Sistem gaji tahunan diterapkan untuk kompensasi bagi rekanan di posisi manajemen atau lebih tinggi. Semakin tinggi posisi mereka, semakin banyak pencapaian dan kinerja perusahaan yang mereka perkenalkan. Benefitnya ya gaji dapat diterima selama sakit berkepanjangan, program jaminan sosial tenaga kerja, tunjangan pengelolaan kesehatan, uang duka, hadiah kelahiran, dan bonus akhir tahun. Sebetulnya ya Honda memberikan pakai komparasi menarik. Mungkin saja yang bisa saya sampaikan tentang human resource management pada waktu kita ini. Kurang lebih maaf atas informasi yang masih kurang jelas. Saya itu saja. Sampai jumpa.